3, 2, 1. Oke, CryptoIDX-nya masuk. Yo, what's up guys? Apa kabar kalian semua, boy? Balik lagi ya. Oke, kali ini kita bakal cari cuan lagi di platform Stokity. Buat kalian semua yang belum punya akun Stokity, silahkan untuk melakukan pendaftaran melalui link yang ada di kolom deskripsi di setiap video saya. Dan buat kalian juga yang pengen join ke dalam channel Telegram kita, silahkan boy. Untuk linknya itu ada di bawah ya. Itu di sana ada sinyal, ada trabar, ada edukasi, pokoknya semuanya lengkap boy. Bimbingan psikologis, money management, semuanya kita bahas di sana ya. Oke, ketika kalian membuat akun di Stokity, kalian bakalan dapat akun demo senilai 140 juta. Nah, gunanya akun demo ini buat kalian latihan boy, buat kalian belajar gitu. Open aja asal-asalan gitu kan, buy sell, karena kalian nggak akan mengalami kerugian gitu, karena ini duit bohongan boy. Beda halnya sama akun resmi. Kalau misalkan akun resmi, kalian open posisi buy kemudian profit, itu kalian dapat keuntungan dan ya keuntungannya bisa ditarik ke rekening. Begitupun sebaliknya boy. Kalau misalkan kalian rugi nih, duit kalian ya rugi gitu, hilang gitu boy. Itu bedanya ya. Oke, langsung aja boy. Ini kita cari cuan di platform Stokity dan indikator yang akan kita gunakan adalah kita akan menggunakan MA ya. MA yang kita gunakan adalah MA periode 19. Oke, kalau udah kalian terapkan, dan untuk cara pakainya adalah kita open posisi pada saat MA-nya ini ditembus ya oleh candle ya. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ini kan candlenya di bawah daripada MA, kemudian dia terjadi penembusan di sini. Nah, di sini kita boleh melakukan open posisi buy selama 1 sampai 3 menit. Begitupun sebaliknya boy. Kalau misalkan MA-nya ditembus nih, ini kan mau ditembus ya dari atas ke bawah. Kalau misalkan dia jadi ditembus, kita bisa melakukan open posisi sell selama 1 sampai 3 menit. Saldo yang kita bawa di sini 2,9. Saya bakalan langsung OP dari angka 150.000 aja ya. Selama 3 menit setelah candle ini saya akan melakukan open posisi sell ya. Selama 3 menit di pasar CryptoIDX. Kita tunggu ya, kita tunggu dia perpindahan candle. Kalau misalkan ini close price-nya atau penutupannya di bawah daripada MA19, kita open. Kalau misalkan di atas, kita nggak jadi open ya. Kita lihat jadi apa enggak boy. Close price-nya mepet-mepet close price-nya atau penutupannya mepet-mepet boy, tapi candle berikutnya itu pembukaannya atau pembukaan candlenya itu di bawah MA dia ya, terjadinya atau terbentuknya di bawah MA gitu. Jadi saya di sini langsung aja open posisi sell selama 3 menit. Nah, sambil nunggu posisi ini habis, kita coba cari pasar lain ya. Di sini kita tambahin aja supaya enak ya pindah-pindahnya gitu, supaya nyari momennya enak boy. Oke, ini udah jauh. Kita cari pada saat pas bersilangan ya. Kita cari pada saat pas bersilangan aja. Oke, ini ada di Euro HKD boy. Di Euro HKD ini candlenya udah mau menembus daripada MA19. Kalau misalkan dia jadi menembus, kita langsung sell lagi 3 menit ya. Kalau enggak, kita skip dulu boy. Oke, dia di bawah ya. Langsung kita hajar aja open posisi sell selama 3 menit. Tadi kita ada open posisi di CryptoIDX boy. Kita lihat ya masuk apa enggaknya. Ini CryptoIDX masih tersisa sekitar 1 menitan lagi ya, 2 menitan lagi lebih tepatnya. Dan satu lagi ada di Euro HKD. Nah, di sini boy ya. Kita geser aja. Bisa nggak nih sih? Bisa nggak ya digeser nih? Oh enggak ya, nggak bisa ya. Oke, nggak masalah ya. Kita pantau yang ini boy di Euro HKD. Kita open posisi 3 menit ya. Kenapa open posisinya 3 menit bang? Karena di sini nih, kalau misalkan kalian lihat, ini candlesticknya ini menembus MA19 ya. Dia lanjut ke atas, kemudian dia mencoba menembus balik ke bawah gitu. Jadi di sini saya langsung aja open posisi sell selama 3 menit. Maksimal kompensasinya cukup sampai K1 aja, tapi kita open posisi di next moment ya. Jangan begitu posisi ini habis kita langsung open, jangan ya. Kita open posisi pada saat ada momen lagi gitu. Jadi kita harus cari momen lagi dengan catatan nominalnya kita gandakan kali 2 atau kali 2,5 supaya ketika profit
itu menutupi kerugian yang sebelumnya ya, kerugian di open posisi sebelumnya. Seperti itu. Kita maksimal kompensasi cukup sampai K1 aja ya. Ya bila perlu sih one shot boy. Tapi kalau misalkan pasaran lagi gak enak, itu kadang kita pakai kompensasi sampai K1. Tapi kalau misalkan ada momen banget terus K1-nya gak masuk, paling ya maksain sampai K2 dengan catatan modal kita aman gitu ya. Jangan sampai modalnya kecil maksain sampai K2 gitu. Terus di K2-nya itu all in, itu jangan boy. Kalian lebih baik balik lagi ke OP awal. Oke, ini di CryptoIDX ya. 3 2 1. Oke, CryptoIDX-nya masuk. Kita pantau yang satu lagi di Euro HKD. Oke boy, sorry banget ya tadi ada kesalahan teknis, internet koneksi kita mati boy. Tapi sekarang udah benar. Kita lanjut ya ke pembahasan yang tadi. Tadi kita open posisi di CryptoIDX itu masuk boy, one shot ya. Bisa dilihat di sini itu profit, kita open posisi 150.000 dan kita cuan profit. Jadi 150.000 itu keuntungan plus modalnya jadi 272. Sama satu lagi nih di Euro HKD ya. Di Euro HKD-nya masuk juga. Tadi OP-nya 150 masuk di angka 273. Oke, kita gaskin lagi cari momen ya. Kita cari momen, tadi kita modal 2,9, sekarang udah 3,2. Oke, mungkin kita open posisi sekali lagi aja ya. Setelah ini kita close. Kita cari momen pada saat candlestick-nya ini menembus daripada MA19. Kita lihat ya, ini di index USD. Kalau misalkan kalian lihat ini lagi sideways, lagi konsolidasi. Di sini ada area resistennya dan di sini ada area supportnya gitu. Kalau misalkan kita lihat sih sideways itu atau konsolidasi itu harga bakalan bolak-balik di situ aja gitu ya. Dia masuk area support, dia bakal mantul ke atas, dia masuk area resisten, dia bakal balik lagi reversal ke bawah ya. Nah, plus di sini kalau kalian lihat di sini ada apa ya? Ada momen gitu. Di sini candlesticknya ini mau menembus MA19. Kalau seumpamanya dia jadi menembus, kita langsung hajar open posisi sell selama 1-3 menit. Tapi kalau misalkan dia nggak jadi menembus, lebih baik kita cari pasar lain ya. Oke, kita tunggu dulu ya, sabar ya boy ya. Jangan sabar, jangan buru-buru. Kita lihat candling ini menembus apa enggak. Kalau misalkan menembus langsung kita hajar. Kalau misalkan enggak kita skip ya. Oke, dia malah jadinya bullish ya. Dia jadinya hijau. Kita coba cari pasar lain lagi aja. Oke, di sini dia terjadi penembusan boy. Candlestick-nya ya. Candlestick-nya ini menembus MA19, tapi ini baru menembus. Oke, nggak masalah. Kalau misalkan kasusnya seperti ini, kita bisa follow, tapi open posisinya jangan lama-lama boy. Cukup 1 menit aja ya. Open posisinya cukup 1 menit aja gitu. Ini resikonya memang lebih gede gitu. Tapi ya kita coba follow. Siapa tahu masih ada kesempatan. Kita lihat dulu ya. Ingat, maksimalnya kompensasi cukup kompensasi level 1 aja. Oke boy. Kita udah open di sini, kita open hanya 1 menit aja karena di sini kita udah ketinggalan gitu. Jadi kalau misalkan udah ketinggalan gini, memang belum jauh-jauh banget gitu ya. Tapi kita coba maksain buat OP. Nah kalau misalkan kalian mau OP dengan situasi kayak gini ya, OP-nya jangan lama-lama, 1 atau 2 menit aja. Kalau pada saat persilangan ya kan tadi kita OP-nya 3 menit ya kan ya. Nah kalau misalkan ini kan udah ketinggalan, jadi kita OP-nya cukup 1 menit aja boy ya. Oke, kalau misalkan ini masuk ya mungkin videonya bakalan saya close. Tapi kalau misalkan nggak masuk, kita bakalan kompen dulu ya. Kalau nggak masuk, kita bakalan kompensasi dulu boy. Kita kompensasinya di next candle aja ya. Kita kompensasinya di next candle aja. Kali 3 aja kalau saya. Jadi 3 kali klik ya. Jadi 3 kali klik. Nah, kalian punya kesempatan OP itu sebelum detik 30, karena kalau misalkan melebihi detik 30 itu habisnya itu di menit selanjutnya boy. Kalau misalkan kalian OP sebelum detik 30 itu habisnya di candle itu sendiri ya. Nah, detiknya di sini ya. Ini baru 21, kita masih boleh OP ya karena nanti kelas price-nya barengan sama yang atas. Oke, 3
Oke, gas ya. Oke, kita udah 3 kali open posisi. Jadi totalnya ini di angka 450.000 ya. Totalnya ini di angka 450.000. Jadi kalau misalkan ini profit, itu menutupi kerugian sebelumnya, boy. Tapi kalau misalkan ini loss, itu artinya ya udah cut loss gitu. Kita ruginya nambah, boy. 450.000 tambah 150.000 udah berapa tuh? Udah 600 ya. Nah, itulah resikonya kalau misalkan kalian open posisi awalnya gede, kalau mau kompensasi ya kompensasinya juga harus gede. Oke, di sini kita masuk ya. Di sini kita masuk 828.000 tadi. Jadi kerugian di open posisi sebelumnya itu masuk lagi ya, guys ya. Oke, ini duit saldo kita udah jadi 3,4. Mungkin kita akhiri aja videonya, boy. Next kita bikin lagi. Sorry banget apabila ada salah kata atau segala macam. Buat yang mau daftar Stokity silahkan ya. Untuk link resminya itu ada di kolom deskripsi. Dan buat kalian semua yang pengen join ke dalam channel Telegram kita juga silahkan. Itu untuk linknya ada di bawah ya. Goodbye guys ya.